Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir saat ini, keluarga juga saudara-saudara kita semuanya, dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat ke-28, nama suratnya Al-Qasas di ayat 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, juga ada yang dipilih. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, juga ada yang dipilih. Apa yang Allah ciptakan, ada yang Allah pilih. Tujuannya, Allah menciptakan sesuatu dan ada yang dipilih adalah agar kita mencari pahala tambah dari apa yang telah Allah istimewakan. Allah telah menciptakan waktu. Dalam sehari semalam ada 24 jam. Dari 24 jam ada waktu yang Allah istimewakan, yaitu sepertiga malam yang terakhir, kisaran jam 1 sampai azan subuh. Allah telah menciptakan hari. Dalam sepekan ada 7 hari yang Allah istimewakan. Dari 7 hari ini adalah hari Jumat. Allah telah menciptakan negeri, tanah, bumi. Ada yang Allah istimewakan, yaitu tanah suci Makkah dan Madinah. Begitu pula rumah-rumah Allah di muka bumi, ada yang Allah pilih. Di antaranya adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Begitu pula Allah telah menciptakan bulan. Dalam setahun jumlahnya berapa bulan sudah tertera dalam Quran surat ke-9 ayat 36,
Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam setahun jumlahnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada yang Allah istimewakan, yaitu bulan berkah, bulan Quran, yaitu bulan Ramadan. Jumlah dalam setahun jumlahnya ada 12 bulan sudah tertera dalam Quran. Bulan yang dimaksud di sini adalah bulan-bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah yang berganti tanggalnya di saat masuknya azan maghrib. Maka saat ini kita sudah masuk tanggal 28 Zulhijjah. Maka nanti ketika masuk maghrib maka berubahlah tanggal menjadi tanggal 29 Zulhijjah. 12 bulan ini ada yang menamakan. Yang menamakan adalah Arab jahiliyah kuno. Sementara yang mengatur dalam setahun jumlahnya ada 12 bulan, yaitu Allah. Bulan-bulan yang dimaksud di sini adalah bulan yang diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan yang terakhir Zulhijjah. Orang Arab jahiliyah menamakan 12 bulan ini disesuaikan dengan cuaca dan kondisi. Yang pertama yaitu Muharram, di mana bulan ini diharamkan untuk berperang. Yang kedua Safar, artinya kosong. Maka orang-orang Arab jahiliyah kala itu setelah Muharram mereka pergi berperang atau meninggalkan negerinya untuk berdagang atau berniaga. Rabiul Awal yaitu bulan baliknya mereka dari berperang atau berniaga. Rabiul Akhir mereka masih berkumpul bersama keluarga setelah meninggalkan tempat mereka untuk berperang dan berdagang. Jumadil Awal masuk musim dingin di Arab kuno kala itu. Jumadil Akhir mulai berakhir musim dingin di Arab kuno kala itu. Rajab adalah bulan mulia yang tidak boleh untuk berperang. Kemudian Sya'ban, bercabang atau berkelompoknya orang-orang Arab dalam berdagang ke negeri Syam. Ramadan artinya panas sekali, tapi ulama sekarang mengartikan Ramadan menghapuskan dosa. Syawal bulan peningkatan, Zulqa'dah bulannya duduk orang Arab santai bersama keluarga, dan yang terakhir bulan Zulhijjah bulannya mereka menunaikan ibadah haji. Al-Quran mengatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada bulan yang Allah haramkan. Dari 12 bulan ada bulan yang Allah haramkan, jumlahnya ada 4. Yang mengatakan tertulis dalam Quran yaitu Allah. 12 bulan yang barusan kita bahas ada 4 bulan haram. Nama 4 bulan haram ini tidak tertera dalam Quran, tapi tertulis dalam hadis sahih. 4 bulan ini adalah 3 bulan berturut-turut, 1 bulan pisah. 3 bulan berturut-turut adalah bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, dan yang pisah adalah bulan ke-7. Bulan ke-11 adalah Zulqa'dah, bulan ke-12 adalah Zulhijjah, bulan pertama adalah Muharram, dan bulan ke-7 adalah Rajab. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas, menurut pendapatnya Ibnu Mas'ud, menurut pendapatnya Imam Qatadah, dan diaminkan oleh jumhurul ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah di 4 bulan haram, maka pahalanya Allah lipat gandakan. Dan barang siapa
yang berbuat dosa di 4 bulan haram ini, maka dosanya pun Allah lipat gandakan. Maka saat ini kita masih berada di bulan haram, maka insya Allah hadirnya kita sholat berjamaah untuk menunaikan sholat Jumat, pahalanya Allah lipat gandakan. Pada saat ini masuk tanggal 28 Zulhijjah, besok tanggal 29 Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah berakhir hanya sampai tanggal 29. Maka besok malam, insya Allah besok malam di saat azan maghrib dikumandangkan, kita sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Maka tahun baru Islam itu insya Allah besok. Maka besok kita masuk 1 Muharram 1446 Hijriah. Maka besok adalah hari besarnya umat Islam masuk tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Apa keutamaan bulan Muharram? Pertama, bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan haram, yang ibadah di bulan itu pun termasuk ibadah yang pahalanya Allah lipat gandakan. Kedua, Nabi mengatakan dalam hadis rawahu Imam Muslim, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan disebut oleh Nabi dengan sebutan syahrullah, bulannya Allah, yaitu Muharram. Maka besok malam kita sudah masuk bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sesuatu yang digandengkan dengan nama Allah, sesuatu yang dinisbahkan dengan nama Allah, maka sesuatu itu sungguh sangat istimewa. Ka'bah itu disebut juga dengan sebutan rumahnya Allah, Baitullah. Maka Ka'bah begitu agung dan mulia. Maka besok malam disebut syahrullah, bulannya Allah, bulan yang sungguh agung atau bulan yang sangat mulia. 3. Di bulan Muharram ada hari yang sangat diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu disebut hari Ashura. Kita mengenal dengan sebutan 10 Muharram. Apa yang harus kita kerjakan? Nabi bersabda, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bida'watil jahiliyah. Bukanlah termasuk golongan umatku yang meratapi kematian dengan cara menampar muka, menyobekkan kantong bajunya, dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Maka apabila tanggal 10 Muharram ada yang meratapi kematian cucunya Rasulullah dengan cara mencelakai badannya, maka itu bisa dikatakan sesuai sabda Nabi, laisa minna, bukanlah golongan umatnya Rasulullah. Apa yang harus kita kerjakan di tanggal 10 Muharram? Insya Allah tanggal 10 Muharram jatuhnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli. Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sannatal lati qablah. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram berpuasa, maka dosa-dosanya Allah ampuni selama 1 tahun masa lalu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk Yahudi Madinah juga berpuasa. Maka Nabi mengatakan, khaliful yahud sumu fihi yauman qablah au yauman ba'dah. Bedakanlah dengan orang-orang Yahudi, maka puasalah 1 hari menjelang 10 Muharram atau 1 hari setelah 10 Muharram. Maka puasa Muharram itu ada berbagai macam cara. Yang pertama, puasanya 1 hari saja, yaitu 10 Muharram. Puasanya 2 hari, 9 dan 10. Puasanya 2 hari, 10 dan 11. Dan ada yang memperbolehkan puasanya 3 hari, 9, 10 dan 11.
maka usahakan kita sama-sama berpuasa. Di kita menyebutnya tanggal 10 Muharram dengan sebutan lebaran anak yatim, maka di tanggal 10 Muharram itu kita diperintahkan untuk kebiasaan kita menyantuni anak yatim. Nabi mengatakan, imsah ra'sal yatim yalina qalbak, usaplah kepala anak yatim maka hatimu jadi lembut. Berarti kalau begitu tidak salah jika kita sedang berpuasa kemudian berlomba-lomba menyantuni anak yatim, maka itu adalah amalan sungguh sangat mulia. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Tahun baru Islam insya Allah masuk sebentar lagi. Tahun baru Hijriah sebentar lagi akan kita hadapi, maka berarti secara zahir umur kita bertambah, tapi secara hakikat umur kita semakin berkurang. Artinya kematian bukan semakin jauh, kematian semakin dekat. Kuburan bukan semakin jauh, artinya kuburan semakin dekat. Maka umur yang bertambah kenikmatan pun perlahan Allah kurangi. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi'amalin ahlil jannah summa yahtamu lahu amalu bi'amalin ahlin nar. Ada seseorang yang dulunya telah lama beramal dengan amalan penghuni sorga. Kebiasaannya dulunya beramal dengan amalan penghuni sorga, dulunya orang soleh, tapi di akhir hayatnya menjadi orang yang tidak soleh. Ada orang yang dulunya ahli ibadah, meninggalnya bukan husnul khotimah, tapi meninggalnya su'ul khotimah. Maka kita berharap memasuki tahun baru Hijriah ini kita semakin optimal dalam beribadah. Yang dulu barangkali tidak sering sholat berjamaah, maka mulai saat ini semangatlah sholatnya berjamaah di masjid. Mungkin dulu kita malas puasa, malas untuk baca Quran, maka tahun baru Hijriah adalah kesempatan emas untuk memperbaiki kehidupan kita. Ada seseorang yang meninggal dunia sedang sujud di masjid. Ketika jamaah bangun dari sujud dan kemudian imam mengucapkan salam, tapi satu jamaah ini masih sedang sujud. Setelah dipastikan ternyata beliau ini meninggal dunia sedang sujud. Beliau meninggalnya di rumah Allah, sedang mengerjakan ibadah yang pertama dihisap, yaitu sholat. Meninggalnya di ibadah yang pertama dihisap, yaitu sholat. Sedang menjadi tamu Allah dan digerakkan sholat yang paling dekat dengan Allah, yaitu sujud. Kata keluarga dari almarhum ini, suamiku meninggal dunia sedang sujud di masjid, karena memang kebiasaan suamiku sholatnya selalu berjamaah di masjid. Hijrahlah menuju ke arah yang lebih baik. Hijrahlah dari kemaksiatan menuju ibadah. Hijrahlah dari kemalasan menuju istiqomah. Semoga kita semuanya diwafatkan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد شفيع الرحمة وعلى آله وأصحابه وأئمة الأمة وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا منزل القرآن على النبي الأدنان أحيينا على القرآن وأمتنا على القرآن ونجينا من النيران بحرمة القرآن اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة سكرات الموت ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.